kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu yang sanggup mengubahkan, kuasa-Mu yang sanggup memulihkan. Oh, kami percaya tiada kuasa yang lain yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya, ku percaya
mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kami percaya, kami percaya setiap janji-Mu Tuhan tiada pernah terlambat untuk menolongku. Kebaikan kasih setiamu tiada habis-habisnya di hidupku Tuhan. Oh, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan.
Tuhan, betapa ku merindukanmu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Pada waktu yang berharga ini saya ingin berbagi untuk saudara dari lagu yang kita nyanyikan barusan, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-63. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 63. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Saudara-saudara, dari Mazmur ini kita bisa mengambil 3 poin, 3 renungan. Yang pertama, kalau kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ketika Daud ada di padang gurun Yehuda, dalam pengejaran, dalam rasa lapar dan haus, saudara-saudaraku, padang gurun selalu merupakan gambaran tentang kondisi yang serba terbatas, kondisi yang serba sukar.
Di padang gurun seseorang harus berjuang untuk hidup. Dia harus menghadapi pengalaman-pengalaman yang meletihkan, membosankan. Di padang gurun tidak banyak yang bisa dikerjakan. Dan ini yang terjadi pada saat Daud, kemungkinan besar dia sedang lari dari Saul dan dia ada bersembunyi di padang gurun dalam kondisi serba terbatas, saudara-saudaraku. Dia harus membatasi makanannya, dia harus membatasi minumannya. Dan di dalam rasa lapar dan haus inilah saudara-saudara kita bisa melihat bahwa Daud kemudian mengarahkan rasa hausnya. Dia mengarahkan rasa frustasinya itu kepada kehausan akan Tuhan. Saudara-saudara, terkadang Tuhan akan mengizinkan apa yang kita rindukan, apa yang paling kita inginkan itu tidak kita terima. Ada saat-saat di mana Tuhan mengizinkan kita untuk bergumul dengan berbagai kebutuhan kita. Segala mimpi, doa, visi tentang janji Tuhan sepertinya tidak ada realitanya, saudara-saudaraku. Inilah masa-masa padang gurun yang harus dialami oleh setiap orang Kristen. Mereka harus menghadapi semua ini. Kita diizinkan untuk lapar dan dahaga secara fisik. Tetapi saudara-saudara, satu kebenaran yang saudara perlu tahu, bahwa pada saat Tuhan mengizinkan kelaparan dan kehausan jasmani itu menguasai kita, sebetulnya saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita menyadari, memahami kebutuhan kita yang sebenarnya untuk Tuhan. Pada saat Tuhan tidak menjawab doa saudara, pada saat Tuhan itu berdiam diri dan menjauh dari Anda, kita akan terdesak, kita akan kebingungan, kita akan menjadi orang yang sangat mungkin frustasi, saudara-saudaraku. Di titik frustasi inilah, waktu mungkin semua mimpi kita hancur, waktu mungkin semua yang kita pikirkan tentang Tuhan itu sudah tidak jelas lagi. Pada saat kita di puncak kebingungan kita, selalu ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Yang pertama adalah kita kemudian merasa Tuhan tidak setia terhadap janjinya. Tetapi kalau saudara mau bertahan, kalau saudara mau memutuskan untuk seperti Abraham, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap berharap dan dia tetap percaya. Saudara-saudaraku, waktu kita memutuskan di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah masa depresi, di tengah-tengah kondisi yang sangat menekan, saudara-saudara, kalau Anda tetap memutuskan bahwa aku akan percaya, saudara tiba-tiba akan melihat bahwa sesungguhnya yang Anda butuhkan, yang kita butuhkan, bukan makanan dan minuman, saudara-saudaraku. Bukan hal-hal yang material. Kita akan tiba-tiba menyadari bahwa apa yang kita inginkan, yang kita rindukan, sesungguhnya adalah hal-hal yang bersifat kekal. Saudara-saudara, pada saat kita memutuskan untuk tetap percaya, bertahan dalam segala kondisi yang serba sulit ini, kita akan memiliki kesempatan, pilihan yang kedua, yaitu kita menyadari kehausan dan kelaparan kita yang sesungguhnya. Inilah yang dikatakan oleh Daud pada saat dia ada di padang gurun Yehuda. Dan dikatakan, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara-saudaraku, Daud melihat ke sekelilingnya, dia melihat tanah yang tandus, tanah yang sangat mendambakan air. Dia melihat ada kelaparan, dia melihat ada kehausan yang luar biasa. Secara fisik tentu saja, karena dia ada di padang gurun pada saat itu. Tetapi saudara, kita belajar bagaimana Daud di tengah-tengah kehausan ini, di tengah-tengah kekeringan ini, dia mengarahkan rasa haus dan laparnya kepada Allah. Jiwaku tuh haus kepadamu. Saudara-saudaraku, bagaimana kita tuh bisa merasakan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Yaitu kalau kita diizinkan atau kita membuat keputusan untuk membiarkan diri kita itu dibatasi. Pada hari-hari ini saudara-saudara, beberapa dari Anda mungkin mengikuti gerakan doa puasa menjelang Pentakosta. Kenapa kita berpuasa, saudara-saudaraku? Salah satu berkat dari puasa adalah pada saat kita menahan lapar dan menahan haus, itulah jiwa kita bisa menyadari bahwa sesungguhnya yang kita perlukan, yang kita rindukan adalah Allah yang kekal. Waktu kita membiarkan atau dibiarkan lapar dan dahaga, saudara-saudaraku, kita akan menyadari kita bukan diciptakan untuk dipuaskan dengan hal-hal yang sementara, tapi kita diciptakan untuk dipuaskan dengan hal yang kekal.
Saya berdoa saudara-saudara, kalau saudara sedang mengalami masa-masa padang gurun, dan juga bagi Anda yang mungkin sedang berpuasa pada hari-hari ini, saya sungguh-sungguh berdoa, di tengah rasa lapar dan haus saudara, di tengah kondisi serba kekurangan dan terbatas, saya berdoa, biarlah jiwa saudara menyadari satu hal ini, bahwa sesungguhnya yang kita perlukan bukan hal yang sementara. Kalau saudara mendapat dikenyangkan oleh hal-hal yang sementara, dengan segera saudara akan lapar lagi. Kalau saudara dipuaskan dengan hal-hal yang bersifat fisik materi, dengan segera apa yang memuaskan saudara tidak akan memuaskan lagi. Tetapi seperti kata Yesus, jikalau engkau minum air yang kuberikan, yaitu air hidup. Kalau kita mengarahkan pandangan kita mengarahkan kehausan dan kelaparan kita kepada Allah yang hidup saudara-saudaraku. Seperti kata Yesus, dari dalam diri saudara akan mengalir sumber air hidup itu. Inilah rahasia saudara-saudaraku, mengapa Tuhan mengizinkan setiap kita melewati masa-masa padang gurun. Kelaparan, kehausan, kekurangan, keterbatasan, situasi yang serba tidak nyaman itu, somehow itu membersihkan, menyucikan mata hati kita, membersihkan jiwa kita, membuat kita bisa menyadari sesungguhnya Tuhanlah yang kita perlukan. Di bagian berikutnya, poin saya yang kedua adalah, Daud mengatakan begini, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Saudara melihat bagaimana di ayat yang ke-6 dikatakan dengan lemak dan sumsum. Bagi orang Israel, saudara-saudaraku, lemak dan sumsum itu satu makanan yang sangat mewah, ya. Dan dikatakan jiwaku dikenyangkan. Saudara lihat, ayat ini dimulai dengan kelaparan dan diakhiri dengan kelimpahan, dengan rasa kenyang secara rohani. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Daud, dia katakan aku memandangmu kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara-saudara, pada saat kita ada di padang gurun, mari sementara kita bergumul mungkin secara fisik dengan rasa lapar dan haus, kita bergumul dengan keterbatasan finansial, kita bergumul dengan pekerjaan yang sedang sukar, yang sedang berat, saudara-saudaraku. Mari kita mengarahkan pandangan kita ke tempat kudus dan melihat yang pertama kekuatan, kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan Dia berkuasa. Dan yang kedua, melihat kemuliaan-Mu. Saudara-saudaraku, setiap kesusahan penderitaan yang Tuhan izinkan, pada akhirnya selalu ditujukan supaya kita itu mendapat kemuliaan. Dan yang ketiga, kita memandang kepada kasih setia Tuhan. Sungguh indah dikatakan, sebab kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. Sebab itu bibirku akan memegahkan engkau. Saudara-saudaraku, saya menggambarkan kasih setia Tuhan itu seperti seorang papa yang memeluk anaknya yang masih bayi. Saya ingat pada saat waktu anak-anak saya masih bayi, saudara-saudaraku, pada saat mereka tidur, saya peluk mereka dan saya biarkan mereka itu tertidur di pelukan saya. Dan waktu saya memeluk anak saya itu, dalam hati saya itu timbul satu tekad, satu keputusan bahwa aku akan memelihara anak ini, aku akan menjagamu. Saya katakan begitu, I will take care of you. Saya akan memeliharamu, saya akan berjuang segenap kekuatan saya untuk menjaga, untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak saya. Saya tidak akan biarkan segala satupun hal yang buruk. Saya tidak akan biarkan sedikit pun ancaman yang akan menimpa anak saya. Padahal saya sebagai manusia dengan keterbatasan saya mengambil keputusan pada hari itu, bahwa saya akan menjaga mereka, akan merawat mereka, akan memelihara mereka. Bahkan saya akan memberikan nyawa saya bagi anak-anak saya. Saudara-saudaraku, itulah kasih setia. Dalam bahasa Ibrani itu kata Ibrani itu hesed, satu kasih setia yang begitu kuat. Bahasa Inggrisnya itu loyal love, cinta yang diwarnai dengan kesetiaan, saudara-saudaraku. Cinta yang tidak akan berubah. Kasih setia itu artinya Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Kasih setia itu artinya cinta Tuhan tidak akan berkurang, tidak akan turun, tidak akan luntur, saudara-saudaraku. Kata hesed itu menyatakan sebuah cinta yang terus menerus, tidak pernah berkurang. Cinta yang diikat dengan kesetiaan. Dan inilah jaminan kita, saudara-saudaraku. Kalau ada kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kasih setia Tuhan, inilah jaminan yang paling kuat bagi setiap orang yang merindukan Dia. Dan dengan menyadari, Daud mengatakan,
Demikianlah aku memuji Engkau. Saudara-saudaraku, betapa indahnya pujian penyembahnya dinaikkan pada saat seseorang itu ada di padang gurun. Kalau kita sedang ada dalam kelimpahan, kalau kita sedang dikepung oleh kenyamanan, kalau kita hidup dengan memperoleh semua yang kita mau, saudara-saudaraku, saya percaya pujian penyembahan kita tidak terlalu berarti. Mudah memuji menyembah Tuhan di tengah-tengah situasi yang enak, yang nyaman. Tetapi waktu saudara diizinkan, ditempatkan di satu posisi yang sulit, satu posisi yang berat sekali, saudara-saudaraku, itulah saat dimana kita memandang ke tempat kudus, melihat Tuhan dalam kemuliaan, dalam kuasanya, dan melihat kasih setia Tuhan. Disitulah pujian dan penyembahan sebenarnya akan dinaikkan. Saya percaya, saudara-saudara, tidak ada pujian dan penyembahan yang lebih berkenan bagi Tuhan daripada pujian penyembahan yang dinaikkan seseorang pada saat dia sedang ada di padang gurun. Sebab itu manfaatkan, saudara-saudaraku, kalau pada hari ini Anda sedang ada dalam kondisi yang berat, manfaatkan, gunakan momen ini untuk memberi pujian dan penyembahan yang terbaik. Saudara bisa menyanyikan kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Dan poin yang ketiga, ayat yang ketujuh, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku akan bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Hal yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan, aku ini mengingat engkau di tempat tidurku dan merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Saudara-saudara, pada saat kalau kita tidak bisa melihat dengan jelas jawaban doa kita, pada saat kita ada di padang gurun, di mana kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Saat masa depan itu terasa kabur, saudara-saudara. Saat hari ini kita dikuasai oleh berbagai beban dan persoalan. Satu hal yang kita bisa lakukan yaitu kita mengingat, kita bisa menoleh ke masa lalu. Setiap orang percaya harus belajar bagaimana dia bisa melihat ke belakang. Dan dikatakan dia mengingat apa yang Tuhan kerjakan, merenungkan tentang dia di sepanjang kawal malam itu. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita tidak melihat Tuhan. Dan masa depan kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi paling tidak kita punya sejarah, kita punya kenangan berjalan dengan Tuhan. Saya percaya setiap orang percaya, saya percaya setiap anak-anak Tuhan, orang Kristen, mereka pasti punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, jangan pernah lupakan pengalaman itu. Kadang-kadang hanya itu yang kita punya. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itulah yang bisa kita pegang dan kita renungkan terus-menerus. Dan dikatakan, engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Engkau telah, dikatakan, engkau sudah menjadi pertolonganku. Artinya apa, saudara-saudara? Kita melihat ke belakang dan kita mengatakan, Tuhan, engkau sudah menolong aku. Engkau sudah pernah melepaskan aku. Engkau sudah memelihara aku. Engkau sudah menopang aku. Engkau sudah meletakkan aku dalam naungan sayapmu. Dan apa yang sudah Tuhan buat, aku tidak akan lupakan. Ini yang direnungkan Daud. Sepanjang malam-malam dia ada di padang gurun. Mungkin di padang gurun itu tidak ada sesuatu yang besar terjadi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dia lewati. Tanpa ada sesuatu yang hebat, saudara-saudaraku. Karena dia melarikan diri. Tapi dia punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong dia. Bagaimana Tuhan menopang dia. Daud punya pengalaman bagaimana dia mengalahkan Goliat. Bagaimana dia membunuh orang-orang Filistin. Bagaimana dia berperang dan berperang dan berperang. Dan bagaimana Tuhan itu menyertai dia. Dan ingatan inilah yang membuat Daud terus kemudian bisa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan lupakan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Manusia itu suka lupa. Ya, dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa kering di padang gurun, kalau saudara melupakan perbuatan Tuhan, saudara nggak punya kekuatan. Jadi mari kita arahkan hati kita. Saya nggak tahu dengan keadaan Anda pada hari ini, tapi kalau saudara sedang ada dalam padang gurun, saudara sedang dalam kondisi yang haus dan lapar, saudara sedang dalam keadaan tertekan dan serba terbatas. Mari seperti Daud, kita katakan, ya Allahku, aku merindukan Engkau. Aku merindukan Engkau. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Ya Allah, Engkau
Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, kasih setia-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini. Kau tahu keadaan kami masing-masing. Dan ada waktu di mana Tuhan izinkan kami masuk ke dalam padang gurun. Dan bagi kami yang pada hari ini ada di tengah-tengah kekeringan itu, Roh Kudus celikkan kami supaya kami bisa melihat kebutuhan dan kehausan kami yang sebenarnya. Bukan untuk hal-hal yang duniawi, tapi kehausan kami yang sebenarnya adalah untuk Engkau. Dan kalau kami bisa menemukan rasa haus itu, maka kami bisa mengarahkan pandangan kami ke arah yang benar. Kami bisa mencari Allah yang hidup dan menemukan kemuliaan, kekuatan, dan kasih setianya, sehingga jiwa kami dikenyangkan, jiwa kami dipuaskan. Nah, sementara kami melakukan itu, kami akan terus mengingat Engkau, mengingat perbuatan-Mu, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, dan mengakui betapa Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Ajar kami untuk melihat perjalanan kami bersama dengan Tuhan, dan tidak melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan jika kami melihat karya-Mu, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukur, terima kasih. Berkati setiap jemaat, berkati setiap anak-anak Tuhan pada momen ini. Biarlah Roh Kudus menguatkan mereka, menyatakan bahwa di tengah-tengah segala kekeringan, sesungguhnya Kau hadir, menantikan kami untuk memandang ke arah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami serahkan diri kami masing-masing. Amin, amin, amin.